Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di pertemuan 13 untuk modul 13 tentang trigger. Nah, yang akan dipelajari adalah menjelaskan apa sih trigger di Oracle ini. Kemudian menentukan trigger basis data, mengetahui. Jadi di Oracle itu ada dua jenis ya, trigger aplikasi dan trigger basis data. Kemudian ada juga trigger yang menggunakan DML ya, Data Manipulation Language. DML itu perintah-perintah seperti insert, kemudian update. Nah, itu masuknya perintah DML. Ada juga trigger yang DDL ya, data definition. Trigger DDL itu yang contohnya create table. Nah, itu masuknya perintah-perintah DDL, alter tabel. Nah, tapi kita utamakan yang DML dulu ya. Kemudian, komponennya ada apa aja dan bagaimana caranya membuat trigger di level pernyataan atau statement terkait dengan DML ya. Dari pengertiannya, trigger itu ya sama seperti sintak-sintak yang ada di PLSQL, adalah sebuah blok PLSQL yang disimpan dalam database-nya secara otomatis akan teraktivasi. Jadi si trigger ini bisa aktif kalau nantinya ada pemicunya ya. Trigger itu kan pemicu. Nah, tapi dia juga dikerjakan kalau ada yang memicu. Jadi trigger ini adalah statement PLSQL yang pasif. Artinya ya kalau nggak ada yang memicu nggak akan jalan ya. Itu bedanya. Nah, makanya dari namanya juga trigger yang artinya pemicu proses untuk mengetahui sebetulnya ini udah terjadi perubahan belum gitu. Itu pakai trigger. Ada dua jenis, yaitu application trigger ya. Trigger ini akan teraktivasi ketika terjadi suatu event pada sebuah aplikasi tertentu. Nah, dipakai secara luas. Kalau ini dipakainya oleh si programmer ya, yang menggunakan form pengembang, itu Oracle Form Developer. Kalau yang database trigger itu nantinya yang ke DML ya, ini Data Manipulation Language. Jadi kalau ada event operasi kayak insert, update, delete, atau ketika si adminnya, administrator login atau mau log on ya, log out, shutdown pada skema database, nah itu masuknya ke database trigger. Dibuat dan disimpan dalam basis data seperti prosedur, fungsi, dan paket. Jadi untuk mendefinisikannya pakai sejenis prosedur ya. Prosedur itu bisa dijalankan di luar Oracle-nya. Jadi kita tinggal manggil. Oke, kapan diaktifkannya? Peristiwa ini akan aktif ya si trigger ketika ada operasi DML di tabel. Tadi ya DML-nya apakah insert untuk nambah data ya, baris, update, mengubah atau menghapus. Jadi bisa juga DML pada view yang bukan trigger. Terus mungkin juga bisa di DDL-nya, create dan alter, atau kejadian sistem basis data seperti saat login atau logout ya, si database administratornya, DBA-nya. Oke, nah beberapa manfaat trigger diperlukan. Ini biasanya kalau pemrogramannya sudah cukup kompleks ya, itu pasti dibutuhkan
karena nanti untuk diketahui user udah mengubah data belum, misalkan kalau update. Untuk insert ada informasi, ini udah nambah belum ya datanya. Nah, itu jadi lewat si tampilannya, nggak perlu kita buka codingnya. Nah, beberapa manfaat, misalkan yang pertama meningkatkan aturan keamanan database yang kompleks. Tadi ya, untuk login, jadi diatur orang-orang tertentu saja yang boleh update, misalkan itu untuk keamanan, supaya ketahui ini yang update siapa, yang ngubah. Nah, kan kita bisa lacak dari loginnya ya. Kemudian yang kedua, membuat catatan audit. Catatan audit itu untuk memeriksa. Jadi ada log ya, ada catatan ketika terjadi misalkan penghapusan. Kenapa datanya dihapus? Nah, itu bisa diatur pakai trigger. Membuat catatan secara otomatis. Jadi ketika ada perubahan atau menghapus ya, itu ketahuan nanti dari triggernya. Karena ada pemicu ya. Ini betul nggak akan dihapus? Misalkan seperti itu. Semacam untuk validasinya. Kemudian menetapkan aturan integritas data yang kompleks. Nah, ini untuk supaya datanya tetap terintegrasi atau tetap utuh ya. Membuat catatan logging, ini juga semua peristiwa yang terjadi di database itu bisa dicatat secara otomatis. Mencegah tabel agar tidak terhapus. Nah, ini juga jadi kan ada semacam notifikasi ya. Ini betul nggak kalau mau dihapus, jadi validasi. Mencegah terjadinya transaksi DML tadi ya, perintah-perintah seperti select, insert untuk menampilkan, untuk menghapus. Nah, perintah yang nggak valid itu bisa dicegah. Bisa juga menghasilkan nilai kolom. Nilai kolom itu field ya dari tabel. Terus menjaga sinkronisasi tabel. Kalau misalkan sudah beberapa tabel ada pada transaksi yang terhubung, yang saling berelasi. Juga bisa mengumpulkan statistik tentang akses tabel, statistik dari fungsi yang dipakai ya. Di DML kan kita bisa pakai function group ya, kayak sum, rata-rata, kayak gitu. Terus memodifikasi data tabel saat pernyataan DML pada view. Jadi bisa modifikasi melalui trigger. Jadi ya trigger itu ya seperti memberitahu ya, bukan exception handling. Exception sudah pernah belajar ya di e-learning. Kalau exception itu untuk kalau ada error. Bedanya sekarang, perbedaan trigger dan store prosedur. Store prosedur harusnya sih sudah dipelajari ya, tapi nanti coba saya cek di e-learning. Sudah belum ya store prosedur? Perbedaan store prosedur dan trigger baru dikerjakan kalau ada pemicu. Kalau store prosedur ada judul tiap prosedur, kemudian dia bisa aktif. Nggak ada pemicunya juga, asal dipanggil nama prosedurnya jalan ya. Ini perbandingannya. Untuk membuatnya didefinisikan dengan create trigger. Kalau prosedur, create prosedur. Namanya ya beda. Kemudian kamus datanya itu isinya user trigger, kalau ini user resource. Prosedur karena tinggal menjalankan source code-nya. Secara ini implisit ya, ada di dalam. Kalau ini explicitly, eksplisit. Kalau ini tidak. Kalau ini jelas eksplisit, kalau ini ya hanya ketika ada pemicunya aja.
Kemudian memungkinkan kalau ini tidak bisa menggunakan disertai dengan ini ya, commit, save point, rollback untuk kalau misalkan datanya ada beberapa yang kompleks itu kan kita kadang harus di rollback kalau sudah menghapus ataupun mengupdate, semacam refresh gitu ya, di refresh. Nah kalau di prosedur bisa nih data-data yang mana saja yang dipilih untuk disimpan ya, terus mana yang harus di rollback tabelnya, dipulihkan lagi, itu perbedaannya. Nah sekarang kita lihat contoh prosedur. Seandainya ada sebuah aturan yang menyatakan bahwa tidak ada pekerjaan karyawan yang dapat diubah. Jadi tugas seorang karyawan sudah ditempatkan di suatu bagian ya. Nah, terus ya di aturannya nggak bisa diubah pekerjaan sekarang yang sama yang dulu. Maka perlu dibuat, ini takutnya ada yang ngubah gitu ya. Buat trigger seperti ini, create or replace trigger. Nah ini nama triggernya, check salary ya, trigger. Nah sebelum diupdate, jadi triggernya akan terpicu sebelum update. Nah untuk semua data kita lihat di sini tabelnya adalah tabel ini job history. Jadi ketika dari awal pekerjaannya dia misalkan sudah di satu bagian ya, ini yang old tuh ya, itu nggak boleh diganti. Tuh, jadi kalau misalkan ada perubahan, di sini kan before update. Kalau ada perubahan, di sini akan keluar tampilan seperti ini. Pegawai ini sudah bekerja di penugasan ini ya, jadi nggak bisa diubah. Jadi kalau ketika ada select atau update ke pegawai ID berapapun di sini, di sini nggak disebutkan ya, hanya job ID tertentu, nggak ada job ID siapa, job ID yang lama. Nah ini dan job ID-nya baru misalkan mau diganti, nah itu nggak bisa. Kalau diubah berarti kalau ada ini lebih besar dari 0 berarti ada ya, maka akan ada pesan error ini. Jadi nggak boleh, artinya tetap berartikan datanya karena nggak diganti gitu ya. Terus itu contoh sederhana. Nah sekarang kita coba ke trigger DML ya. Jadi membuat trigger lewat perintah-perintah DML itu ya, kayak insert, update, dan seterusnya. Definisinya, trigger DML adalah trigger yang secara otomatis diaktifkan atau dieksekusi setiap kali pernyataan DML itu ada dijalankan, baik insert, update, atau delete. Ya. Nah, di sini ada beberapa jenis untuk pengelompokannya. Yang pertama, ketika mereka mengeksekusi bersamaan dengan pernyataan ini, sesuai dengan artinya ya, ini kalau before ya sebelum, kalau after berarti sesudah, kalau ini instead itu berarti tidak atau bukan. Terus yang kedua, berapa kali mereka mengeksekusi, apakah satu kali untuk seluruh pernyataan atau satu kali untuk setiap baris per baris atau sekaligus, artinya ya ini eksekusinya kalau nambah data berarti kan insert ya, insert itu kan bisa satu-satu, bisa sekaligus, sama juga ya dengan delete atau untuk beberapa kali. Nah, sintaknya umum, ini yang umumnya gini,
Create or replace trigger, ini namanya seperti tadi. Nah, waktunya ini apakah before, nah ini ya. Jadi waktunya mau sebelum, sesudah, atau instead of, ya. Jadi nggak menghiraukan itu. Event di sini, event itu adalah ya kejadiannya, apa DML-nya, DML operation yang menyebabkan trigger dijalankan, ya. Isinya bisa insert, update, delete. Terus di sini ada object name. Ini tabelnya yang dipicu ya. Kemudian ini baru actionnya, melaksanakan trigger yang ditentukan ya, yang ditentukan lewat ini blok anonim. Bloknya nggak kita kasih nama. Anonymous itu artinya tanpa nama ya, anonim. Nah, misalkan ini kan berdasarkan timingnya tadi ada 3 ya. Yang before, di mana sebuah trigger akan teraktivasi sebelum. Nah, seperti artinya before, artinya sebelum terjadinya proses DML. Kalau after, di mana triggernya teraktivasi setelah. Kalau instead itu berfungsinya hanya pada view yang biasanya digunakan untuk mengupdate ya. Jadi bukan sebelum atau sesudah, sesuai dengan ketika dia update aja. Nah, misalkan di sini kita lihat contoh timing untuk before ya. Nah, di sini akan mengeksekusi sebelum data gaji pegawai diupdate. Jadi before update of salary on employees. Terus apa actionnya? Yang kedua, kalau sesudah, berarti after, ini sesudah data pegawainya dihapus. After delete on employees. Ini tabelnya. Tadi sintak umumnya kan ini ya. Event ini timing, eventnya apa, tadi delete misalkan, terus on apa, object name ini adalah tabel ya. Nih, jadi ini tabel, nama tabel employees ya di database HR. Terus contoh lain sama ya, untuk update kalau misalkan untuk data-data yang tertentu untuk membatasi perubahan. Nah, yang diubahnya di sini update di salary-nya di di tabel employees ya. Nah, yang diupdate ini salary sama persentase komisinya. Itu contohnya itu. Nah, contoh lain misalkan trigger juga bisa lebih dari satu event. Ini ada insert, delete, or update. Jadi nggak hanya satu aja ya, bisa juga beberapa. Nah, untuk contoh statement ya, pernyataan trigger untuk di pernyataan DML. Nah, di sini kita lihat contoh yang bisa menggunakan DML trigger untuk melihat nanti proses-proses yang cukup kompleks ya. Misalkan di sini kita akan menambahkan insert ya, menambahkan ke tabel employees selama hari kerja. Nah, hari kerja itu berarti Monday, Senin sampai Jumat. Sabtu dan Minggu itu dianggap ya weekend, dianggap hari libur. Jadi artinya program berikut ini memperbolehkan ya untuk mengubah ya, menambah data pegawai, tapi bukan di hari weekend, bukan di weekend ya.
user akan nyoba di sini menambahkan ke employee pada waktu weekend. Nah, kalau misalkan ditambahinnya weekend kan lagi libur, nah nggak mungkin, nggak boleh. Berarti ada seseorang yang menyusup tuh ya, nyoba nambahin data seolah-olah dia pegawai di sana. Nanti akan muncul error. Tapi kalau misalkan bukan weekend, misalkan hari sekarang Kamis ya, nah boleh aja. Contohnya ini seperti ini ya. Nah sini create. Nah ini nama triggernya secure employee. Before insert, jadi sebelum diinsertkan, nah ini dia nanti akan lihat ini tanggal hari ini, hari ini tuh hari apa. Kalau misalkan Saturday, Sabtu ya, Sunday, Minggu, maka harusnya muncul error ini. Nggak bisa di-insert. Nah, table only during business hour. Jadi hanya di waktu jam kerja baru boleh ditambah datanya. Kita coba di sini, misalkan masukkan insert into employee. Ya, hari ini kan bukan weekend ya. Nah, kalau ini weekend, misalkan hari ini diganti ya harinya hari Sabtu. Nah, itu akan muncul ini yang tadi ya. You may insert into employee. Nah, tadi kayak gini. Nih, you may insert into employee hanya pada hari jam kerja tuh ya. Table only during business hour. Jadi hanya pada waktu jam kerja aja. Tuh, maka si ini nggak bisa dimasukin si Smith. Tapi kalau harinya bukan weekend, nah contoh ini ya, ini hari Selasa kemarin, harusnya kita jadwalnya Selasa, makanya saya kasih contoh ini Selasa. Nih ininya programnya yang tadi ya, if two cars is that day in Saturday Sunday, ini kan masih hari yang Sabtu ya. Nih kalau nambahinnya hari Sabtu atau Minggu, keluar tadi nih contohnya ini. Nah, ini sekarang saya dicoba nih program ini dijalankan di Oracle. Nah, tapi bisa di sini tuh. One row insert, artinya si data Smith ya, ini ya berhasil ditambahkan. Kenapa? Karena hari ini adalah hari Selasa. Oh, ini pakai sysdate hari ini Kamis, ya pasti juga tetap akan keluar. Ya. Nah, untuk ngecek hari ini itu bisa pakai program ini, ya. Select to card to date. Sysdate itu kan untuk menampilkan tanggal hari ini, ya. Ahmad coba di mute dulu ya. Paham ya. Oh, Ahmad mana? Jangan-jangan nggak dengerin tuh sambil ngobrol. Nah, di mute ya. Nah, untuk ngecek tanggal dan hari ya, ini pakai sintaknya ini. Sysdate itu kan untuk menampilkan tanggal hari ini. Nah, untuk mengeluarkan harinya pakai day ya. Ini sintaknya, formatnya keluar Selasa, ini 6 Juli kemarin hari Selasa ya. Harusnya jadwal kita hari Selasa, tapi karena BAK-nya entah kenapa, jadi saya nunggu nggak ada. Terus, nah sekarang gimana kalau si program ininya kita ganti nih, misalkan ini ya jangan Saturday tapi Selasa Rabu misalkan ya. Nih. Nah ini misalkan diganti Selasa Rabu, berarti kan ini dianggap misalkan bukan hari kerja. Nah berarti datanya nggak ditambahkan nih. Saya coba
Untuk employee ID 400 namanya Alibaba, emailnya, terus sekarang tanggal hari ini ininya jobnya ya, gajinya, terus departemennya. Ternyata keluar ya error during triggernya. Keluarnya apa ini pesannya? You may insert into employee table only during business hour. Jadi hanya boleh ditambahkan waktu jam kerja karena Selasa Rabu bukan hari kerja gitu. Ini saya ganti. Atau nanti dicobanya bisa mengganti di sistem ya. Kalau sekarang Kamis coba sistemnya ganti ke Sabtu. Nanti pasti keluarnya dulu. Itu contoh trigger before insert. Jadi sebelum ditambah keluar pemicu. Ya, ini yang pakai trigger kondisi seperti ini. Oke, bentar ya azan saya